ulama di persimpangan, penjaga umat atau stempel kekuasaan. Ketika ulama lebih sibuk menjaga kenyamanan penguasa daripada keselamatan umat, saat itulah agama kehilangan suaranya. Ulama dan kepercayaan umat. Dalam setiap peradaban, selalu ada kelompok penjaga nilai. Dalam Islam, peran itu diemban oleh ulama. Mereka bukan sekedar pengajar ibadah, tetapi penjaga arah, penjaga akal sehat umat, dan benteng terakhir ketika kekuasaan melenceng. Namun hari ini, kepercayaan itu mulai retak, bukan karena umat anti ulama, melainkan karena umat melihat sesuatu yang mengganggu nurani. Banyak ulama yang diam, atau bahkan membenarkan ketika kezaliman dilembagakan. Maka pertanyaan itu muncul, perlahan tapi pasti. Ulama masih penjaga umat atau telah berubah menjadi stempel kekuasaan? Ulama pewaris Nabi, bukan pegawai negara. Dalam tradisi Islam, ulama disebut warathatul anbiya, pewaris para nabi. Artinya, mereka mewarisi tugas kerasulan, menyampaikan kebenaran, menegur penguasa, dan membela yang lemah. Nabi tidak pernah mengajarkan ulama untuk menjadi penjaga stabilitas palsu. Sebaliknya, Nabi berdiri paling depan melawan ketidakadilan meski berisiko. Karena itu, sejak awal sejarah Islam, ulama tidak pernah didesain untuk tunduk pada kekuasaan, melainkan menjadi pengingat kekuasaan agar tidak berubah menjadi tirani. Sejarah membuktikan, ulama dan kekuasaan selalu tegang. Dan itu wajar, karena kebenaran dan kekuasaan seringkali berjalan di jalur yang berbeda. Sejarah mencatat, Imam Abu Hanifah menolak jabatan negara dan dipenjara. Imam Malik disiksa karena fatwanya tidak menguntungkan penguasa. Imam Ahmad bin Hambal dipenjara dan disiksa karena menolak doktrin resmi negara. Mereka semua satu suara, ilmu tidak boleh dijual untuk menyenangkan kekuasaan. Jika ulama-ulama besar itu hidup hari ini, kemungkinan besar mereka juga akan dianggap mengganggu stabilitas. Ketika diam menjadi sikap dan kezaliman menjadi kebijakan. Masalah terbesar hari ini bukan hanya ulama yang berpihak pada penguasa. Yang lebih berbahaya adalah ulama yang memilih diam. Diam ketika kebijakan merugikan rakyat kecil, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, kekayaan publik dikuasai segelintir elit, suara kritis dibungkam atas nama ketertiban. Diamnya ulama menciptakan kesan seolah semua itu sah secara agama. Di titik inilah kezaliman berubah dari sekedar praktik menjadi kebijakan yang dilegitimasi. Stempel kekuasaan ketika fatwa kehilangan nurani. Ulama yang berubah menjadi stempel kekuasaan jarang tampil kasar. Mereka hadir dengan bahasa yang rapi, dalil yang dipilih selektif, dan jargon maslahat. Mereka berbicara tentang ketaatan tanpa syarat, stabilitas tanpa keadilan, persatuan tanpa kebenaran. Padahal dalam Islam, ketaatan selalu bersyarat, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ketika fatwa dipakai untuk membungkam kritik, agama tidak lagi menjadi cahaya, melainkan alat penenang kekuasaan. Ketaatan tanpa kebenaran, resep kehancuran umat. Islam tidak pernah mengajarkan kepatuhan buta. Ketaatan dalam Islam selalu berjalan bersama kebenaran dan keadilan. Sejarah membuktikan banyak kezaliman besar terjadi bukan karena rakyat jahat, tetapi karena ulama diam, masyarakat dibingungkan, dan penguasa dibiarkan tanpa koreksi. Ketaatan tanpa kebenaran bukanlah solusi, ia adalah bencana yang tertunda. Mengapa banyak ulama takut bicara? Pertanyaan ini pahit, tapi perlu dijawab. Sebagian karena tekanan kekuasaan, ancaman ekonomi, kehilangan akses dan panggung, takut dicap radikal atau ekstrim. Sebagian lainnya karena terbiasa nyaman,
Ketika agama memberi fasilitas dan kebenaran menuntut pengorbanan, pilihan seringkali jatuh pada yang pertama. Namun sejarah tidak mencatat ulama yang nyaman, sejarah hanya mengingat ulama yang jujur. Ulama penjaga umat mahal, berat, dan beresiko. Menjadi penjaga umat bukan peran ringan. Ia menuntut keberanian, keikhlasan, dan kesiapan menghilangkan banyak hal. Ulama sejati tidak anti pemerintah, tidak mencari konflik, tapi tidak menukar kebenaran dengan keamanan. Mereka berdiri bersama umat, bahkan ketika itu berarti berdiri sendirian. Dampak diamnya ulama bagi umat. Ketika ulama kehilangan independensi, umat kehilangan kompas moral, agama kehilangan wibawa, kebijakan zolim terasa sah, kritik dianggap dosa. Akhirnya, umat bingung membedakan mana agama, mana propaganda. Dan ketika itu terjadi, kerusakan menjadi sistemik. Ulama merdeka, kebutuhan mendesak umat hari ini. Umat tidak membutuhkan ulama yang keras, tetapi ulama yang jujur dan merdeka. Ulama yang berani berkata, ini zolim, meski tidak populer. Ini salah, meski beresiko. Ini menyimpang, meski sendirian. Karena tanpa ulama yang merdeka, agama hanya tinggal simbol, tanpa daya ubah. Sejarah akan memilih pihaknya sendiri. Ulama selalu berada di persimpangan, dan setiap zaman akan menguji mereka dengan cara berbeda. Sejarah tidak menilai dari jabatan, kedekatan dengan kekuasaan, atau popularitas. Sejarah menilai dari satu hal, apakah ulama berdiri bersama kebenaran atau kenyamanan. Karena pada akhirnya, ulama tidak ditanya seberapa dekat ia dengan penguasa, tetapi seberapa jujur ia menjaga umat.